Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di forum yang sangat mulia ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru, mahasiswa IAIN Pekalongan tahun akademik 2021-2022. Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah, saya bergembira atas kehadiran, atas masuknya teman-teman mahasiswa di kampus perdamaian ini, kampus Islam Rahmatan lil Alamin, kampus moderat, kampus toleran, dan kampus anti toleransi. Yang kedua, saya sampaikan bahwa dalam konteks penyelenggaraan perguruan tinggi, saya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan merupakan salah satu pembantu rektor yang bertugas untuk memimpin bidang akademik, pengembangan akademik, dan pengembangan lembaga. Tentu sesuai dengan nama ini, saya diberi amanat untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berjalan sesuai dengan target-target dan rencana-rencana strategis IAIN Pekalongan. Di samping itu, saya diberi mandat oleh Pak Rektor untuk mengembangkan lembaga. Ada beberapa prioritas di bidang akademik dan kelembagaan sesuai dengan namanya Wakil Rektor di bidang akademik dan kelembagaan ini. Yang pertama terkait dengan akreditasi, baik akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi ya. Berbicara akreditasi, tentu kita memiliki standar-standar khusus yang diberikan terutama oleh BAN PT. Dalam hal ini ada 9 kriteria ya. Kalau berbicara akreditasi, ini di sini memuat bidang akademik dan aspek-aspek lain, karena 9 kriteria ini memuat hal-hal yang fundamental seperti mulai dari visi misi, kemudian target, tujuan, strategi, termasuk juga tata kelola pamong, kemudian juga ada penelitian, pengabdian, tentu yang tidak lupa terkait dengan pendidikan lah. Jadi urusan mahasiswa mulai dari rekrutmen, input ya, proses dan output, semua ini bagian dari kerja-kerja akademik yang harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Jadi target-target akreditasi ini harapannya nanti mayoritas program studi kita menjadi unggul. Kalau saat ini kita sudah memiliki program studi yang terakreditasi A ya, ke depan tentunya tidak hanya berjumlah 6, tetapi hampir 80% program studi kita bisa mencapai status unggul. Kemudian tentunya juga pengembangan akademik bagi mahasiswa, ini juga kita prioritaskan bagaimana mahasiswa melakukan proses pembelajaran yang berkualitas dengan waktu yang cepat, tentu dengan harapan memiliki daya saing yang tinggi ya, memiliki keterserapan kerja dan seterusnya. Kita juga ke depan akan melakukan program-program peningkatan kualitas mahasiswa dan juga dosen, karena SDM ini menjadi penting bagi IAIN Pekalongan. Jadi dalam hal tugas-tugas Wakil Rektor Bidang 1 ini terkait dengan mahasiswa, kita punya kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi seluruh mahasiswa, dan juga termasuk juga layanan riset, layanan pengabdian, dan seterusnya, dengan
akreditasi kriteria 9 ini mengharuskan semua pihak, dosen, mahasiswa itu harus melakukan kolaborasi, baik kolaborasi dalam hal proses pembelajaran, termasuk juga kolaborasi dalam riset dengan pengabdian dan seterusnya. Ini menjadi bagian penting yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lulusan kita. Tentu dengan lulusan yang berkualitas ini harapannya kita bisa diterima oleh masyarakat baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan masyarakat. Itu yang jadi prioritas yang pertama yang dimiliki oleh Wakil Rektor Bidang 1, yaitu akreditasi, kemudian juga terkait mutu mahasiswa dan lulusan. Kemudian yang kedua, pengembangan SDM ya. Jadi proses pembelajaran, riset yang berkualitas itu hanya bisa dilakukan apabila kita memiliki SDM yang berkualitas ya. Dosen yang memiliki gelar doktor, mencapai karir tertinggi, guru besar, saya kira ini menjadi bagian prioritas yang dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang 1. Di samping itu, yang ketiga kita memiliki prioritas kerja, program kerja, yaitu dengan program One Lecture, One Research, One Publish. Ini untuk memastikan layanan pendidikan yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa, terutama materi-materi yang diajarkan itu merupakan hasil-hasil riset terkini di bidang masing-masing. Jadi dengan program ini nanti harapannya para mahasiswa menerima kemanfaatan bahwa materi yang dijadikan sebagai bahan diskusi baik di ruang-ruang kelas, ruang-ruang virtual maupun dalam konteks pengabdian masyarakat adalah ilmu pengetahuan terkini terkait dengan bidang masing-masing mahasiswa. Yang keempat, tentu semua itu harus kita landasi dengan kultur akademik yang baik ya. Jadi ini kita ingin membangun atmosfer akademik di mana ilmu pengetahuan itu menjadi bagian dari diskusi harian ya, diskusi menjadi bagian dari sharing kritik-kritik terhadap persoalan-persoalan akademik itu menjadi bagian dari yang kita ciptakan ya, atmosfer itu. Karenanya kita dalam konteks membangun kultur akademik itu kita juga kita memiliki fokus pada persoalan-persoalan ilmu keislaman yang bermanfaat pada masyarakat dalam konteks nasionalisme, dalam konteks moderasi beragama, bagaimana Islam bisa merespon isu-isu gerakan keislaman terkini. Ini juga menjadi bagian dari yang dilakukan di bidang akademik dan kelembagaan, termasuk juga kita akan mengawal pengaruh utamaan gender di kampus kita. Ini juga menjadi penting. Di samping moderasi beragama, saya kira di bidang pengaruh utamaan gender menjadi agenda penting. Dan yang terakhir ini terkait dengan pengembangan kelembagaan. Kita saat ini sedang menyiapkan proses transformasi dari IAIN Pekalongan menjadi UIN Pekalongan dengan nama UIN Abdurrahman Wahid. Tentu proses pengembangan kelembagaan ini nantinya juga akan diikuti oleh pengembangan fakultas, terutama ilmu umum ya, sains dan teknologi. Tentu dengan berkembangnya fakultas-fakultas di dalamnya juga akan ada prodi-prodi baru ya, menjadi pelengkap mandat yang diberikan oleh kementerian terhadap IAIN Pekalongan. Menjadi UIN Pekalongan
merupakan bagian dari kerja di bidang akademik dan kelembagaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman mahasiswa tetap semangat meluruskan niat bahwa kita di kampus IAIN Pekalongan ini bukan sekedar mempelajari ilmu pengetahuan, bukan kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan semata, tetapi juga membangun karakter, integritas, dan ilmu yang kita peroleh nanti tentunya harus bisa dijadikan sebagai instrumen penting untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan negara dan bangsa kita Indonesia. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.